tahun 2022 memasuki acara berikutnya, yaitu acara pokok kita, yaitu akan saya bacakan yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Ramadan Basaryanto. Yaitu pertama adalah pengesahan quorum, berikutnya pembacaan tata tertib, kemudian laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pertanggungjawaban pengawas. Dilanjutkan pandangan umum dan tanya jawab, dan terakhir adalah pengesahan baik berita acara laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2022 serta berita acara laporan pertanggungjawaban pengawas tahun 2022. Baik, kami persilahkan Bapak Ramadan Basaryanto untuk memandu acara ini. Mungkin Pak Ramadan. Baik, kita langsung kita saja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, karena sudah ada semangat yang perlu diajar ya. Terima kasih Pak Yuni untuk memandu acara sehingga saya ada di sini, dan sebelumnya sudah sewajarnya yang perlu kita lakukan adalah segala puji bagi Allah yang telah pertama melimpahkan dan merahmati kita, khususnya kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa hadir di sini. Yang kedua, dengan ridhonya kita di sini dan kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama-sama rekan-rekan yang lainnya, walaupun melalui perwakilan, karena memang ada hal yang perlu dipertimbangkan sehingga kita melakukan pertemuan dengan perwakilan. Terus yang ketiga, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa sama-sama, dan kita bisa mendiskusikan, membahas agenda ini, yaitu rapat tahunan Kopetel tahun buku 2022. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan memberikan petunjuk-petunjuk yang selama ini kita yakini dengan tidak mengabaikan dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya juga saya hormati Pak Amin Sutrimo selaku pembina Ahmadi. Alhamdulillah kita bisa ngobrol. Kalau kita tidak sengaja dan tidak maaf, terus nanti ada keceplosan. Apa nih? Selaku pembina Kopetel Solo dan juga selaku KPD Solo yang telah selama ini menyupport dan menyupport yang aku ini tadi yang menyupport kegiatan kami sehingga dengan berjalannya operasi ini dan sehingga kita bisa berkumpul di sini melakukan rapat anggota tahunan. Ya, terima kasih. Kemudian juga yang saya
hormati Pak Suryono selaku Ketua Pengurus Kopenter Solo dan Pak Teguh Martono selaku pengawas Kopenter Solo yang selama ini juga kita selalu bersama-sama mendiskusikan terkait dengan hal yang berkaitan dengan masalah kegiatan koperasi selama ini. Jadi kita akan coba langsung saja bahwa pertemuan kali ini kita akan coba menyampaikan atau dari pengurus akan menyampaikan pertanyaan jawabannya dalam RT ini. Yang pertama adalah pengesahan quorum. Tadi saya berdiskusi atau bersama-sama dengan teman-teman yang ada di awang tamu itu undangan kita untuk perwakilan dari 31 kalau salah kemarin. Dari 55 ternyata ada informasi yang ternyata sebetulnya 531. Jumlahnya segitu. Nah, yang ini kita mengundang 60 dari 531. Kalau nggak salah Pak dia 531 kan udah 9 ya. 538 turun lagi 538 60 dari 58. Artinya di sini secara undangan adalah sudah sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 10% sesuai dengan anggaran dasar 20 tadi. Kalau anggaran rumah tangga maaf terkait dengan masalah penyelenggaraan kegiatan RT. Dan dari 60 itu kebetulan yang belum hadir atau mungkin tidak hadir atau berhalangan ada 2 orang, sehingga jumlah yang hadir saat ini sejumlah 58 orang. Sehingga secara tata tertib bahwa kegiatan rapat ini sudah memenuhi quorum. Jatuh dok ya, jatuh quorum. Masa begitu? Alhamdulillah, rapat akan segera mulai. Yang pertama adalah pembacaan tata tertib. Nah, ini saya tawarkan, saya selaku dibilang penyampaian atau dibilang moderator ya bukan moderator. Yang jelas yang mencoba untuk memfasilitasi tentang pertemuan atau rapat ini, tata tertib ada di halaman 5. Saya tawarkan, apakah tata tertib ini perlu saya bacakan? Kita ingat ya. Sakit. Coba ini sakit tenang ya, ngerti. Pikirannya sama dengan saya. Gomu rasa pemacak ini. Termasuk tentang jawa rasa dibocok. Oke, baik. Namun demikian saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu tertib ya. Artinya bahwa teman-teman atau peserta rapat anggota itu mempunyai hak suara, bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan baik secara kolektif maupun perorangan. Kemudian juga bisa memberikan masukan pendapat apapun yang terkait dengan masalah isi dari buku yang telah disampaikan oleh teman-teman semua. Oke. Nah, karena telah disepakati dan telah disepakati bersama bagian tentang tata tertib, maka untuk selanjutnya saya mengundang kepada Ketua Pengurus Kopenter Solo Pak Suryono dan Ketua Pengawas Bapak Teguh Martono untuk bersama-sama di depan sini untuk mempersiapkan berkaitan dengan lanjutan acara yang akan kita bahas hari ini. Monggo Pak Suryono, Pak Teguh Martono, biar lebih cepat Pak Teher. Boleh. Ayo semuanya. Monggo.
Oke. Ini ada bisikan karena memang apa namanya tempat saya sudah di sini, jadi saya harus pinggir ya. Kan di dulu situ. Oh ya, sebelumnya saya mohon selaku kepanitia sekretaris untuk tadi sudah disahkan ya untuk agenda tata tertib, kemudian disiapkan hal-hal yang lainnya, mohon dibantu untuk nantinya mana saat dibutuhkan. Kemudian ini ada masukan bahwa tidak komplit rasanya kalau tidak ada pembina. Jadi mohon Pak Amin bukan Sutrimo. Dan ini ada masukan lagi Pak Mugi sebagai sesepuh atau yang lebih sangat senior di dalam kepengurusan saat ini maupun sebelumnya, dimohon juga untuk mendampingi. Masalahnya Pak Sul sama Pak Tenda atau Beti. Padunnya cukup ya. Pak Mudi ini juga selaku pengawas. Jadi pengurusan kali ini Pak Mudi. Dan saya ingin memastikan lagi untuk hati-hati loh. Bulan mau anunya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin coba komunikasi dulu lah. Saya ingin tahu teman-teman yang dari jauh mana? Wonogiri ya? Wonogiri mana? Wonogiri Baturna. Kalau nggak salah kemarin 2 loh. Oh, baru merokok. Matur nuwun Mas Joko dan Mas Toko ya. Kemudian yang berarti setelah Klaten. Klaten. Ibu tiga, Bapak ada 2. Terima kasih kesediaannya. Tidak macet tadi Bu ya? Subuh sudah berangkat? Oh enggak. Ini sudah dulu ya. Seragen? Seragen kok cuma 1? Oh, ada halangan keperluan. Oke, terima kasih Mas. Seragen, Boyolali. Boyolali juga 1 ya? Oh, depan Mas. Oke, terima kasih Pak. Boyolali. Kemudian Karanganyar 1, Mas Mar. Selamat datang Mas Mar. Oh, Sukarjo juga ya? Sorry. Sukarjo 2. Terima kasih atas kehadirannya. Yang paling banyak Solo Raya ya? Solo Raya dibagi menjadi 4, barat, timur, selatan, dan barat. Tapi nggak apa-apa, harus mana coba? Tak hitungi coba. Bener nggak? Solo Raya? Luar biasa. Baik, kita awali langsung saja berkenaan dengan penyampaian kegiatan LRT ini. Maka selanjutnya waktu untuk kami berikan kepada pengurus khususnya Pak Suryono untuk menyampaikan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus kepengurusan tahun 2022 ya. Ini tulisannya nanti 2021 ya. Oke, jadi saya koreksi laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022. Untuk itu monggo Pak Suryono selaku Ketua Pengurus untuk menyampaikan kepada
dan dimohon teman-teman atau kita semua untuk memperhatikan maupun membaca hal-hal yang berkaitan dengan buku yang telah dibagikan itu, dan barangkali nanti ada yang perlu dicermati, ditanyakan, akan kita lakukan diskusi berikutnya. Untuk itu monggo Pak Suryono, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramadan atas pemberian waktunya untuk pemberian laporan pertanggungjawaban. Tapi ini saya akan meralat ataupun mengulang. Tadi itu Mas Ramadan buka ditutup dengan dok. Baru tadi mengesahkan quorum itu dengan telu dok. Padahal aturannya kalau membuka dan menutup itu memang 3 kali. Jadi tadi seolah-olah dibuka terus ditutup lagi. Kalau mengesahkan keputusan itu sekali aja, dok. Kalau nanti istirahat jeda ditutup 2 kali, dok itu istirahat. Tapi berarti dibuka terus ditutup. Nah, ini akan saya buka lagi. Kebiasaan Pak Ramadan gitu, Pak. Kebiasaan gitu ya? Pas dibuka ditutup, oke. Bapak Ibu, sekali lagi secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan Kopemda Solo tahun buku 2022 secara resmi dibuka. Selanjutnya saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Saya harapkan sesuai dengan plan dan acara nanti jam 12 selesai, syukur kurang. Jadi nanti tidak perlu berlama-lama. Nanti kalau kelamaan tolong saya nanti diingatkan. Untuk mempercepat cepat saya akan berdiri untuk menyampaikan mohon izin. Oke, Bapak Ibu, dalam pertanggungjawaban pengurus kami mulai yaitu dengan apa yang kami paparkan di dalam slide yang sudah kami persiapkan. Silakan Pak Edi. Ya, pada saat ini kita melaksanakan RAT, yaitu laporan pertanggungjawaban dari pengurus ataupun pengawas tahun buku 2022 sekaligus rencana anggaran dan kegiatan tahun 2023. Tema kita adalah ini tadi, ya, menuju operasi yang tangguh, mempererat kekeluargaan, membangun usaha dan memberdayakan anggota menuju yang sejahtera. Jadi tangguh dan sejahtera tema kita saat ini. Terus lanjut, kita mulai dari ini, tidak akan saya bacakan, terus ditap aja Pak, Mas, ditap aja ya. Ya, ini isinya terwujudnya koperasi Bidada Guru yang mandiri. Ya, lanjut terus. Ya, transparan, sehat dan sejahtera ya. Lanjut. Malah sesuai dengan lanjut kalau yang ngomong visi ini tidak ada bayaran, lanjut saja untuk dibaca sendiri ya. Ada membangun nilai kebersamaan, terus Mas, betul terus. Dan membantu anggota dalam mengembangkan dan mendidik anggota, terus ya, menciptakan sistem kerja ya. Lanjut. Terus yang terakhir adalah menuju meningkatkan mutu pelayanan. Ini adalah misinya. Kemudian ini adalah logo kita
yaitu Kopanda Solo, yang sekarang adalah pajak lainnya Koperasi Jasa Pensiunan Telkom Solo. Ini sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam anggaran dasar yang diperbarui, yang sudah di ACC, sudah terbit dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, Kopanda Solo. Oke. Ini sebagai review ya. Kegiatan yang sudah kami lakukan dari pengurus, yaitu melengkapi dokumen data tertulis. Ya, ini sudah dilaksanakan. Di antaranya adalah merubah anggaran dasar, membuat anggaran rumah tangga, melengkapi dokumen, kemudian melengkapi data administrasi. Oke, lanjut. Kemudian memperbaiki ya, yang berkaitan dengan laporan keuangan. Terus yang kedua adalah yaitu melengkapi keorganisasian. Di antaranya adalah merubah anggaran dasar, membuat anggaran rumah tangga, kemudian membuat standar operasional manajemen, termasuk juga membuat standar operasional prosedur yang sebelumnya belum ada, sudah kita buat dan sudah kita laksanakan dan akan kita perbarui sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat standar operasional manajemen yang berisi tentang visi misi, prinsip dasar operasi, kemudian fungsi operasi, kemudian struktur organisasi, dan juga deskripsi kerja operasi. Oke. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah inilah struktur organisasinya. Tadi sudah disebut, tapi untuk lebih lengkapnya adalah seperti apa yang tertera di sini. Itu mulai dari ketua dan sekretaris, bendahara, unit usaha, simpan pinjam, kemudian umum dan pengawas. Ya. Ini semuanya sudah tertera di situ. Oke, kurang satu bulan lagi itu. Nah, terus kita lanjutkan yaitu review di sisi simpan pinjam. Kita membuat standar operasional prosedur SOP. Ya. Ini sudah kita lakukan, yaitu tentang prosedur simpan pinjam. Intinya adalah penghitungan ulang, kemudian juga mengatur ulang tentang prosedur simpanan dan pinjaman. Di samping itu, kita sudah membuka rekening bank mandiri. Jadi kalau ibu-ibu bapak yang dulunya itu membayar dengan GS, sekarang akan dipotong nanti dengan kerjasama dengan bank mandiri yang mempunyai rekening di bank mandiri. Oke. Kemudian di unit simpan pinjam, ini sudah yaitu prosedur simpan pinjam. Dan yang lain adalah menghitung ulang. Jadi dari catatan yang dahulu itu ternyata dihitung ulang itu dihitungnya izin masih ada yang tergajar yang terdapat kesalahan. Dan itu yang kita benahi, yang kita hitung ulang. Kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi dari data yang terakhir, yang data yang valid itu yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam pembukaan kita. Oke. Ini kemarin yang sudah kita launching, ya, aturan kita yang kita pakai. Untuk yang pinjam 500.000 itu jasanya 0. Yang 1 juta ke bawah, ya, itu bebas sukarela, akan memberikan berapa silakan, hanya sekali. Ya. Kemudian yang di atas 1 juta sampai 2 juta itu 1,2, 2 juta sampai 5 juta itu 1,5, dan di atas 5 juta itu 1,75 per bulan. Oke. Kemudian di laporan keuangan
yaitu intinya itu kita masih menghitung ulang ya dari tahun 2022 itu, karena memang harus atau mengharuskan kita pengurus itu untuk meneliti catatan-catatan yang selama ini terjadi kurang betul, itu kita betulkan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian di samping itu kita juga sudah menggunakan aplikasi Sikopep. Jadi administrasi kita terutama sifat pinjam itu sudah masuk di sistem aplikasi, meskipun belum optimal 100%. Terus selanjutnya untuk tahun 2022 inilah yang sudah kami lakukan. Di samping tadi adalah merupakan suatu review, itu kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Yang ini orang pertanggungjawabannya itu sudah bisa kita lihat di sini. Monggo terus. Data anggota kita yang sekarang itu seperti yang ada di buku, jumlah kita tahun 2021 itu 546, kemudian tahun 2022 538. Dengan catatan yang meninggal ada 17 dari antara kita. Ya. Kemudian di perkembangan usaha, total aset kita itu naik dari 909,5 sekian ratus ya, 909.500.000 rupiah sekian menjadi 966,6 juta atau naik 106%. Kemudian ada koreksi laporan keuangan. Ini yang tadi ada hitung ulang, akhirnya menemukan angka 61 juta ini yang akan kita lakukan koreksi. Kemudian di sisi permodalan kita naik 5% dari 905 juta menjadi 940,8 juta. Kemudian modal sendiri yaitu dari 542,3 juta menjadi 579,4 juta. Dan tadi yang dipesan-pesan tadi dari Mas Amin dari PJK, piutang ragu-ragu ini masih ada 130,2 juta itu yang belum tertagih dari berbagai alasan. Ya ini tentunya kita akan mengadakan pendekatan secara khusus. Oke. Perkembangan usaha kita, pendapatan kita tahun 2022 itu naik 189%. Oke. Dari aja tepuk tangan sih. Biayanya ya sama, ya. Biayanya sama, itu sudah naik 180%. Nah ini SHU-nya masih nol. Nah, ini belum masuk. Ya. Oke. Karena apa? Di antaranya adalah yang 61, sekian juta itu kita biayakan di dalam koreksi laporan. Oke, lanjut. Kemudian perkembangan usaha, kita lihat ya, usaha kita yang utama sekarang itu adalah usaha simpan pinjam. Kalau kita lihat begini, simpan pinjam kita 3 tahun berturut-turut, jumlah peminjam tahun 2020 itu 69 orang setahun, ya, 1 tahun. Jadi kalau di rata-rata itu 1 bulan berarti hanya 6 orang. Kemudian tahun 2021 itu 82 orang. Tahun 2022 turun menjadi 60 orang.
Nah di sisi jumlah pinjaman tahun 2020 itu 450 juta dalam 1 tahun. Kemudian tahun 2021 itu turun menjadi 361. Tahun 2022 itu turun lagi menjadi 272 juta sekian. Nah ini saya jadi bertanya, apa ya tahun 2020 itu 450, terus bahasa pengurus anyar kok malah medun. Nah, apa wis duit iki akeh? Apa wis kira-kira wis penuh pinjaman? Apa regane saiki itu wis ketat? Orang lagi. Bahwa namanya, saya tidak akan memperkirakan gimana bungkus. Tapi sebetulnya ya, ini secara bisnis keuangan, secara bisnis dengan pinjam, kita itu butuh sing nilai akeh, ya, sing nilai akeh. Terus kemudian yang kita keluarkan jumlahnya juga banyak, nanti dapat keuntungannya banyak. Nah, rata-rata 1 bulan cuma 5 orang, hasilnya piro? Padahal ini nanti kita bagi hasilnya itu pas kita RAT gini itu kan hasilnya dari itu. Ayo utang. Ayo modal tambahan. Oke, setuju utang? Modal lain langsung pak. Terus kemudian ini ada sisa tunggakan. Nah, sisa tunggakan lagi kaitannya memang hutang, terus kemudian dibayar otomatis ada sisa. Ya. Nah, yang tadi, yang tunggakan tadi itu di sisi apa? Di tahun 2022 itu masih 130 juta sekian. Istilahnya ya kita yang populer kita tunggakan ya, atau NPL ya, non-performing loan ya, atau mungkin gampangnya kredit macet. Nah ini yang akan terus kita upayakan. Oke, lanjut. Nah ini alhamdulillah kita mendapatkan bantuan atau penambahan aset, terutama di aktiva tetap. Ya. Kita mendapat bantuan dari dari pengurus pusat Belajar itu sejumlah 39 juta lebih. Ini adalah untuk memperbaiki ya, renovasi ruangan, kemudian membeli mebel itu. Jadi ini bantuan semua, ya. bukan pinjam ini, ya. Ini hibah ya, gratis istilahnya. Dan yang yang meresmikan itu dari pusat. Jadi wujudnya itu sudah diterima pusat, dan malam yang terakhir itu kemarin Bapak Joko Sundan, ya, Jaka Sundan itu sudah berkunjung di kompendan kita di kantor yang baru itu. Oke, ini sebagai motivasi pada kita berarti diperhatikan sehingga kita diberikan bantuan sejumlah itu. Cik, Mas. Mundur ini tadi. Bukan. Naik. Kemudian dari ini juga kita dibantu PJ Meduta Solo. Terima kasih, tentunya juga ada 7,8 juta. Ya. Nah ini aktivitas tetap kita yang tadinya tahun 2021 itu 23,8 juta, sekarang tahun 2022 itu menjadi 73,5 juta. Ini suatu hal yang sangat berarti bagi kita. Jadi wujudnya adalah ruangan yang bagus, mebel yang bagus, dan kita kalau datang ke sana mudah-mudahan nanti nyaman ya. Nyaman mulai disangoni, ya. Mulai sangoni termasuk kita nyangoni semen, juga nyangoni nanti madu, bayar so. Ya, lanjut. Ini manfaat ekonomi anggota itu adalah
manfaat atau yang kita keluarkan dari pengurus, dari Kopenda, yang kita kembalikan kepada anggota. Ya. Yang pertama adalah uang ketupat. Uang ketupat itu pada saat tahun 2001 ke sana itu kan dapat kalau nggak salah 40.000. Ya. Dan itu kalau tidak diambil balik kas, ya dulu gitu. Tapi sekarang 2022 itu tidak. Uang ketupat itu kita keluarkan. Kalau diambil ya silahkan, kalau tidak diambil kita masukkan ke dalam simpanan masukan. Ya, kalau dulu balik kas, kalau sekarang menjadi milik dari anggota. Nih, ya, jadi perlu kita bedakan di situ. Jadi kita sudah memperhatikan anggota paling tidak seperti itu. Kemudian yang lain adalah berupa kalender. Tulisannya kalender. Kalender. Nah, ini pada tahun 2021 itu nilainya adalah 7,9 juta untuk semua anggota. Kemudian tahun 2022 itu 8,2 juta. Ini juga kita bagikan semua anggota. Ya, ini. Kemudian yang dari pengeluaran yang lain untuk anggota adalah berupa aktivitas seperti ini. Ini termasuk yang dikeluarkan dari dana Kopenda itu untuk keperluan anggota. Ya. Kalau tahun 2021 nilainya 8 juta sekian, padahal gue CS makanannya hebat. Karena di sana kita pada saat itu nunut P2T. Jadi anggarannya itu yang keluar dari dari Kopenda itu hanya 8 juta. Tapi kalau yang sekarang itu kita dana kita untuk RAP itu sekitar 16,sekian juta untuk semua aktivitas. Saya masuk, barangkali bisa positif ya, diambil katanya. Ya, sip. Ben ora bokongi. Ya. Kok nanti mau? Ya, ini sudah dari total manfaat ekonomi yang kita kembalikan kepada anggota itu di tahun 2021 itu jumlahnya 32,9 juta. Terus di tahun 2022 jumlahnya 46,3 juta. Ini yang kita kembalikan lagi kepada anggota. Dan ini real ya. Real artinya betul-betul memang kondisinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian rencana kita kerja di tahun yang akan datang. Ini diantaranya sudah kita lakukan ya. Jadi seperti rencana tahun 2023 kita sudah berjalan setengah tahun hampir. Itu poin 1 itu rapat anggota itu Juni sudah ya. Kemudian perwakilan 10% sudah. Terus kemudian yang di samping itu keanggotaan, kemudian kepengurusannya itu kita tingkatkan, dan kemudian juga perubahan anggaran dasar kita harapkan September selesai. Jadi sekarang itu sudah selesai perubahannya, sudah sampai ke notaris Jodiana itu. Kemudian di sana kita sudah mendapatkan nomor yang namanya nomor AHU. Administrasi umum. AHU ya. Itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah. Tapi belum wujudnya buku anggaran dasar yang baru belum. Jadi belum kita proseskan untuk mengurus perizinan. Ini baru dalam rangka itu. Makanya ini proses perizinan itu kita harapkan Desember itu nanti bisa selesai. Kemudian juga sesuai dengan anggaran dasar yang baru, nanti anggaran
rumah tangganya juga akan kita selesaikan. Terus lanjut. Oh ya, terus. Nah ini rencana kerja sesuai dengan apa yang ada di anggaran dasar yang baru. Itu kita ada pelayanan anggota dan telekomunikasi. Itu poin yang kita pilih di dalam jasa tadi. Tadi kan menyebutkan jasanya kayak apa. Itu yang kita pilih adalah seperti itu. Kemudian simpan pinjam tadi meningkatkan jumlah peminjam. Yang 1 bulan itu hanya rata-rata 5. Ya, monggo datang ke kantor, ke kantor Kepekter. Ya tidak usah udah dipinjam moro gitu aja. Membutuhkan apa? Nanti akan kita layani dengan sebaik-baiknya. Kemudian operasional itu kita pengadaan barang dinas dan pokok harian, juga pengembangan juga bekerja sama. Di antaranya adalah dengan konveksi ya yang sudah kita lakukan, yaitu di antaranya kita pengadaan kaos SBN itu kita bersama dengan konveksi kaos. Kemudian juga ada seragam pengurus ya. Terus ada lagi yang terakhir ini pengadaan dari Forkom Jawa Timur, itu sudah masuk, sudah selesai, sudah diproses. Dan juga ada dari P2T cabang Madiun. Nah ini yang sudah kita lakukan, oke. Terus rencana pendapatannya inilah dari sumbernya nanti yang kita kita kerjakan seperti ini ya. Ada sinergi dengan PT Telkomsel Solo, juga dengan Kepekter, kemudian juga joint operation dengan Kepekter, ya. Kemudian sekarang ini kalau kita itu punya uang edar, dana yang mengendali bank, itu sebagian kita titipkan pada Kepekter secara berjangka. Yaitu jangkanya biasanya sekitar 2-3 bulan, nanti kemudian kita ambil atau kita perbarui itu daripada di bank anggur. Yang jelas kalau di bank tidak ada jasa merah seperti itu. Kemudian juga peningkatan SDM, kemudian pelayanan kepada anggota, oke? Termasuk pembayaran online ya. Jadi kalau ingin membayar, kita bisa menyediakan bayaran online itu biasanya yang wajib itu ini ya. Kemudian rencana pendapatan kita dan biaya tahun 2003, RAT perwakilan 10% tadi sudah oke. Kemudian transport RAT 50.000 sudah. Tahun depan minta berapa? Terlalu dijaga. Uang ketupat 50.000 ya. Ini sudah ya. Nah, ini kita lihat di laba rugi. Kan 2001 nanti sudah sampaikan. Pendapatan 72,4, kemudian tahun 2022 itu 136,5. Nah ini tahun 2023 nanti kita harapkan 101,9. Mungkin pedut ya. Nanti ada jadi kok gini kok pedut. Nah karena yang 136 tadi tahun 2022 itu ada bantuan dari pusat tadi. Besok kan kita nggak bisa jaga nih dengan bantuan lain. Jadi jangan salah tafsir jadi ya. Kok berubah kok terus pedut. Jadi dari 72 sampai 101 syukur-syukur lebih ini yang akan kita capai sama-sama. Biayanya sama ya. Sama seperti itu di tahun 2023 kita harapkan itu kita mempunyai tularan atau SAU itu senilai 20 juta. Oke, mudah-mudahan ya. Nah ini yang terakhir, di antara kita banyak yang pernah mengikuti training SSI ya. Ini ada 6
hal atau 6 poin itu yang bisa kita renungkan lah begitu. Apakah kita itu di dalam kesendirian pribadi atau mungkin di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat juga termasuk berorganisasi. Jadi kita perhatikan 7 hal ini, yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan produktif. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan satu gambaran. Kalau ada yang belum puas, ya saya sendiri juga belum puas. Sama berarti. Ya silakan nanti kalau akan bertanya ya monggo, kalau tidak ada yang bertanya ya kita jangan terlampung. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.